Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu pada perkuliahan online mata kuliah dasar-dasar administrasi dan manajemen pendidikan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema umumnya terkait supervisi pendidikan. Namun, secara lebih khusus kita akan menyaksikan presentasi dari sahabat-sahabat kita dari lokal A dan lokal B. Yang pertama presentasi dari Muhammad Taufik Hidayat bersama Khairatin Nur tentang supervisi pendidikan. Yang kedua presentasi terkait materi bisakah supervisor itu bertindak tegas tapi fleksibel, bukan yang tegas dan menyeramkan, bukan yang tegas tapi menakutkan. Nah, hal ini akan disampaikan oleh Muhammad Julkifli bersama dengan Khairun Nisa. Ya. Jangan lupa siapkan komentar Anda, berikan tanggapan Anda di kolom komentar, juga berikan apresiasi kepada mereka. Kenapa? Karena dalam beberapa hari, dalam 3 dan atau 4 hari mereka diberikan tema harus membuat makalah dengan rujukan sekitar minimal 10. Ada yang sumbernya dari digital, dari Google Scholar, ada yang dari buku fisik, dari hasil-hasil penelitian. Luar biasa. Makalah tersebut setelah disusun dengan sedemikian rupa, ada sistematika khusus, harus dipresentasikan lagi dalam bentuk video. Dan inilah hasilnya. Dan kali ini penyampaian dari, kebetulan yang tampil adalah perwakilan ketua dari lokal B. Nah, bersama dengan sahabat-sahabat lainnya dari lokal A dan lokal B. Mari kita simak presentasi dari mereka. Yang pertama yaitu pendahuluan. A. Latar belakang. Pendidikan adalah usaha dasar yang sengaja direncanakan untuk Usaha sadar bukan dasar. bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Supervisi merupakan salah satu faktor penting sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui kegiatan yang dilakukan oleh supervisor pendidikan formal. Oleh karena itu, keberhasilan pendidikan tidak terlepas dari peranan supervisor di bidang pendidikan yang berupa menemukan masalah-masalah pendidikan dan selalu memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi. Oleh sebab itu, dalam makalah ini akan dibahas tentang pengertian, tujuan, fungsi, prinsip, karakteristik, sasaran, model, dan teknik supervisi pendidikan. B. Rumusan masalah. 1. Apa pengertian supervisi pendidikan? Yang kedua, bagaimana karakteristik supervisi pendidikan? Yang ketiga, apa saja tujuan supervisi pendidikan? 4. Apa saja fungsi supervisi pendidikan? 5. Apa saja prinsip-prinsip supervisi pendidikan? Yang keenam, apa saja sasaran supervisi pendidikan? Yang ketujuh, apa saja model supervisi pendidikan? Dan yang kedelapan, apa saja teknik supervisi pendidikan? C. Tujuan penulisan. Untuk mengetahui pengertian supervisi pendidikan. Yang kedua, untuk mengetahui supervisi pendidikan. Yang ketiga, untuk mengetahui dan memahami tujuan dari supervisi pendidikan. Yang keempat, untuk mengetahui fungsi dari supervisi pendidikan. Yang kelima, untuk mengetahui prinsip-prinsip dari supervisi pendidikan. Keenam, untuk mengetahui sasaran dari supervisi pendidikan. Yang ketujuh, untuk mengetahui model dari supervisi pendidikan. Dan yang kedelapan, untuk mengetahui apa saja teknik dari supervisi pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Khairatin Nur akan menjelaskan isi dari pembahasan melanjutkan penjelasan dari Muhammad Taufik Hidayat tadi. Yang akan saya jelaskan kali ini adalah pengertian dari supervisi itu sendiri, tujuan, fungsi, sasaran, model
metode yang dipakai, dan teknik apa saja yang digunakan dalam supervisi pendidikan. Next video penjelasannya. Jadi kita masuk ke pengertian supervisi pendidikan. Supervisi itu secara etimologi berasal dari kata super dan visi yang mengandung arti melihat dan meninjau atau menilik dan menilai dari atas yang dilakukan oleh pihak atasan terhadap aktivitas, kreativitas, dan kinerja bawahan. Sedangkan menurut istilah, supervisi itu berasal dari dua kata, yaitu super dan vision. Jadi supervisi pendidikan itu ialah segala bantuan yang diberikan dari pemimpin sekolah kepada personalia sekolah seperti guru dan personel sekolah lainnya demi mencapai tujuan sekolah itu sendiri. Selanjutnya masuk kepada jenis-jenis supervisi. Jenis-jenis supervisi itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, supervisi yang bersifat korektif atau corrective supervision, yaitu supervisi yang bersifat mencari kesalahan yang bertentangan dari prinsip dan tujuan supervisi. Yang kedua, supervisi yang bersifat preventif atau preventive supervision, yaitu supervisi yang sifatnya mencegah kesulitan yang dihadapi, berusaha memupuk kepercayaan pada diri sendiri untuk menciptakan situasi belajar mengajar yang memuaskan. Yang ketiga, supervisi yang bersifat konstruktif atau constructive supervision, yaitu supervisi yang bersifat meninjau segala masalah dari segi pendidikan agar mempunyai arah dan tujuan. Yang keempat, supervisi yang bersifat kreatif atau creative supervision, yaitu supervisi yang sifatnya kreatif yang lebih menekankan pada kebebasan agar guru-guru dengan kemampuan berpikirnya dapat mencapai hasil yang efektif. Yang ketiga, kita masuk kepada tujuan supervisi pendidikan. Sangat banyak yang mengemukakan pendapatnya, tetapi secara umum atau kesimpulan dari kami, tujuan supervisi pendidikan itu ialah yang pertama, membina kepala sekolah dan guru-guru untuk lebih memahami tujuan pendidikan yang sebenarnya. Yang kedua, memperbesar ambisi guru untuk meningkatkan mutu kerjanya secara maksimal. Yang ketiga, membantu guru dalam menilai kemajuan murid dan hasil pekerjaan guru itu sendiri. Yang keempat, membantu guru agar mudah mengadakan penyesuaian terhadap masyarakat. Selanjutnya kita masuk kepada fungsi supervisi pendidikan. Supervisi berfungsi membantu atau assisting, memberi support atau supporting, dan mengajak mengikut sertakan atau sharing. Secara umum, fungsi supervisi pendidikan terbagi menjadi 4. Yang pertama, penelitian, yaitu proses dari penelitian meliputi beberapa tahapan. Pertama adalah perumusan masalah yang akan diteliti, kedua adalah pengumpulan data, ketiga pengolahan data, dan yang terakhir adalah konklusi hasil penelitian. Yang kedua, penilaian, yaitu fungsi supervisi dalam hal ini adalah mengevaluasi aspek-aspek positif dan negatif guna menemukan hambatan-hambatan dan mengembangkan kemajuan yang telah ada. Yang ketiga, perbaikan. Supervisi dalam hal ini mengawasi keadaan umum dan situasi dalam pendidikan. Jika belum baik atau belum memuaskan, maka akan segera diperbaiki. Yang terakhir, peningkatan. Peningkatan di sini supervisor meningkatkan segala sesuatu yang lebih baik dan mengembangkan agar lebih maju lagi. Selanjutnya kita masuk kepada prinsip supervisi pendidikan. Sebenarnya saat banyak yang mengemukakan pendapatnya tentang prinsip supervisi pendidikan ini, tetapi kami mengambil pendapat dari Hariwung dan Sehatian. Yang pertama, supervisi hendaknya bersifat ilmiah yang mencakup unsur-unsur sistematis atau dilaksanakan secara teratur, objektif, artinya data yang didapat berdasarkan pada observasi nyata, menggunakan alat atau instrumen yang dapat memberi informasi sebagai umpan balik. Supervisi dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, bukan karena takut atau karena intimidasi atasan. Supervisi dilakukan dengan cara kerjasama atau kooperatif. Supervisi dilakukan atas dasar kreativitas dan inisiatif guru sendiri. Supervisi dilakukan secara terbuka, tidak sembunyi-sembunyi. Dan terakhir, supervisi hendaknya dilakukan secara profesional. Yang kedua, memperhatikan beberapa prinsip supervisi sehingga dalam pelaksanaan supervisi hendaknya menghindari kesan buruk, yaitu mencari-cari kesalahan dalam pelaksanaan supervisi. Pelaksanaan supervisi yang sekedar formalitas, tidak adanya rencana yang rinci secara sistematis. Supervisi hanya diperuntukkan pada guru-guru tertentu, tidak memberikan solusi dan tindak lanjut bila ditemukan kekurangan-kekurangan atau kesalahan yang dilakukan oleh guru.
hubungan bersifat proaktif atau sebaliknya membebaskan terhadap guru-guru yang disupervisi, menakut-nakuti dengan memberikan beberapa bentuk sanksi yang diberikan, tidak menghargai dan tidak memahami terhadap kemampuan, martabat dan keunikan yang dimiliki tiap-tiap guru, bersifat sombong, menunjukkan diri bahwa dialah yang paling pandai, dan terakhir memberikan nasihat di luar tugasnya tanpa diminta oleh guru yang disupervisi. Selanjutnya masuk kepada model supervisi pendidikan. Secara teoritis dan normatif ada 3 macam pengembangan dalam model supervisi pendidikan. Yang pertama, model supervisi konvensional. Model supervisi ini bersifat korektif atau memata-matai yang cenderung untuk mengkoreksi kesalahan orang lain. Yang kedua, model supervisi artistik. Dalam pelaksanaannya, kegiatan supervisi menggunakan instrumen berupa sensitivitas, persepsi, dan pemahaman supervisor dalam mengapresiasi semua aspek yang terjadi di dalam kelas berdasarkan apa yang didengar, dilihat, dan dirasakan. Supervisor menyampaikan komentar, memberi saran, dan melakukan refleksi atas apa yang dilakukan oleh guru di kelas. Yang terakhir, model supervisi klinis, yaitu bentuk supervisi yang difokuskan pada bantuan peningkatan belajar. Bantuan yang diberikan bukan bersifat instruktif atau memerintah. Selanjutnya masuk kepada teknik supervisi pendidikan. Jadi dalam supervisi itu terkenal dengan 2 teknik. Yang pertama, teknik supervisi langsung atau direct teknik, terbagi menjadi 3. Yang pertama, kunjungan dan observasi kelas. Yang kedua, pertemuan individual atau individual conference, yaitu adanya pertemuan yang menggantung percakapan, dialog atau tukar pikiran antara pengawas dengan guru. Yang ketiga, kunjungan sekolah atau madrasah yang dimaksudkan untuk mengetahui secara lengkap proses pembelajaran. Yang kedua, teknik supervisi tidak langsung atau indirect teknik, terbagi menjadi 4. Yang pertama, rapat guru. Yang kedua, pertemuan di kelompok kerja atau penilik atau pengawas, kelompok kerja kepala sekolah. Yang ketiga, orientasi guru baru atau per-service training. Yang terakhir, end-service training atau pelatihan yang dilakukan ketika guru telah bertugas atau telah menjalankan profesi sebagai. Yang terakhir, kita masuk kepada sasaran supervisi pendidikan. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi tentang tujuan dari supervisi pendidikan. Jadi, sasaran dari supervisi pendidikan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, proses pembelajaran. Pelaku utamanya dalam proses pembelajaran ini adalah guru dan peserta didik. Yang kedua, pengelolaan pendidikan secara efektif, pelaksanaan dan penanggung jawab pendidikan utama adalah kepala sekolah. Yang terakhir, secara umum, sasaran supervisi adalah sumber daya pendidikan yang mengupayakan terwujudnya PBM atau proses belajar mengajar. Sekian penjelasan dari saya tentang supervisi pendidikan. Untuk menjelaskan kesimpulan, saya serahkan kembali kepada Muhammad Taufik Hidayat. Terima kasih. Selanjutnya yaitu penutup. Kesimpulannya, supervisi pendidikan mempunyai makna kerjasama antara guru dan kepala sekolah untuk mencapai ketentuan pendidikan yang sudah disepakati bersama. Supervisi pendidikan mengandung pengertian proses pengamatan dan pembinaan supervisor kepada guru guna mencapai tujuan pendidikan yang disepakati. Teknik supervisi pendidikan merupakan alat yang digunakan oleh supervisor untuk mencapai tujuan supervisi itu sendiri, yang pada akhirnya dapat melakukan perbaikan pengajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Berbagai macam teknik dapat digunakan oleh supervisor dalam membantu guru meningkatkan situasi belajar mengajar, baik secara kelompok maupun secara perorangan. Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai supervisor, kepala sekolah hendaknya memperhatikan beberapa pendekatan yang akan digunakannya. Pendekatan atau orientasi yang dilakukan oleh supervisor sangat tergantung pada kondisi guru. Untuk itu, supervisi pendidikan memerlukan berbagai pendekatan dalam mencapai tujuan. Yang kedua yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan di sini Ulun akan menjelaskan judul makalah kami, yaitu yang berjudul Bisakah Supervisor itu Tegas tapi Fleksibel. Nah, kita ketahui dulu apa sih itu pengertian supervisor. Supervisor berasal dari bahasa Latin supervisor yang berarti memeriksa.
dalam bahasa Indonesia, penyelia yang diartikan sebagai pengawas, supervisor atau manajer yang bertanggung jawab atas pekerjaan pegawai secara tepat dan efisien sesuai dengan tugasnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa supervisor ini adalah pengawas yang ditugaskan untuk mengawasi atasan sama bawahan. Jadi maupun itu dalam pendidikan, dalam perusahaan ataupun lain-lain. Selanjutnya tujuan atau fungsi supervisor. Di sini tujuannya ada 9. Yang pertama, guru menjelaskan tujuan pendidikan. Kedua, guru membimbing pengalaman mengajar murid-murid. Ketiga, guru sumber pengalamannya itu seperti apa belajarnya. Keempat, guru menggunakan metode atau alat yang digunakan tuh alat apa. Keenam, guru menilai dan memajukan nilai-nilai kemajuan murid itu seperti apa. Ketujuh, guru membina reaksi dan mental atau moral dalam rangka pertumbuhan yang pribadi dan jabatannya. Kedelapan, guru berada di sekolah sehingga merasa gembira dengan tugas yang diperolehnya. Kesembilan, guru lebih mudah dalam melakukan penyesuaian dalam masyarakat. Selanjutnya fungsi supervisor. Di sini ada 4. Yang pertama fungsi administratif, yaitu memberikan pembelajaran kepada peserta didik secara kualitas kinerja guru dalam pengawasan umumnya. Kedua, fungsi evaluasi, yaitu seorang guru melaksanakan misi utama sekolahnya dulu, hasil dan dapat mengetahui kelebihan dan keunggulan dari guru tersebut. Ketiga, fungsi pengajaran. Nah, fungsi pengajaran itulah memberikan informasi yang mana harus relevan dengan tugas yang kebutuhannya baru dan kemudian disampaikan dalam pembinaannya. Keempat, fungsi konsultasi. Konsultasi itu dalam memberikan suatu pemecahan masalah yang mana dihadapi oleh seorang guru dalam menjalankan tugas utamanya. Selanjutnya, peran supervisor. Di sini ada 4. Yang pertama sebagai koordinator. Koordinator ini adalah program yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja si guru untuk proses pembelajaran. Kedua, sebagai konsultan. Kemampuan sebagai masalah kurikulum, pembelajaran dan pengembangan staf sehingga supervisor dapat membantu guru baik secara individual maupun kelompok. Ketiga, sebagai pemimpin kelompok, harus mempunyai kemampuan memimpin yang mana memahami dinamika kelompok dan menciptakan berbagai bentuk kegiatan kelompok tersebut. Keempat, sebagai evaluator yang mana memberikan bantuan kepada si guru dapat mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran dan kurikulum untuk mengidentifikasi pembelajaran dan yang harus dihadapi oleh si guru tersebut. Selanjutnya, ciri supervisor. Di sini ada 5. Pertama, berpengetahuan luas tentang seluk-beluk pekerjaan yang berada di bawah pengawasannya. Kedua, yaitu menguasai benar-benar rencana apa sih program yang harus digaris dan dicapai setiap lembaga atau bagiannya. Yang ketiga, berwibawa, memiliki kecakapan praktis. Kecakapan itu yang sesuai atau tentang teknik pengawasannya, terutama dalam bidang human relation. Keempat, memiliki sifat jujur, tegas, konsekuen, dan rendah hati. Kelima, berkemauan keras, rajin, dan
tercapainya tujuan atau program yang telah digariskan atau yang telah disusun. Selanjutnya, tugas supervisor itu seperti apa sih? Nah, sini ada tugasnya, ada 3, yang mana pertama melakukan pembinaan pengembangan kualitas sekolah. Kinerja maksudnya seperti kepala sekolah, kinerja guru, dan seluruh staf sekolah. Kedua, melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program sekolah yang beserta pengembangannya. Ketiga, melakukan penelitian terhadap proses atau hasil program yang dikembangkan sekolah secara kolaboratif dengan pemangku atau kepentingan sekolah tersebut. Selanjutnya, jenis konsep supervisor. Di sini ada 6 jenisnya. Yang pertama, supervisor berfokus pada administrasi. Kedua, supervisor bertujuan mencapai tujuan yang pembelajaran. Ketiga, supervisor bertujuan pada pengajaran. Keempat, supervisor bertujuan kepada human relation. Kelima, supervisor bertujuan pada manajemen. Keenam, supervisor bertujuan pada kepemimpinan. Ya, itu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi di sini Ulun akan meneruskan penjelasan dari kawan kelompok Ulun tadi, yaitu bagaimana perilaku yang dimiliki supervisor tegas tapi fleksibel. Perilaku etika yang perlu dimiliki supervisor. Salah satu pendukung keberhasilan dalam melaksanakan supervisi adalah perilaku supervisor itu sendiri. Supervisor diharapkan memiliki yang sesuai dengan profesi supervisor dan ia dapat menjaga etika kerjanya. Sifat utama yang harus dimiliki supervisor itu A. Sifat yang berhubungan dengan kepribadian. 1. Memperhatikan perbuatan nyata dalam segala hal. Kedua, bertindak sesuai dengan waktu dan tempatnya dengan segala hal. Ketiga, keterbukaan, tidak menyembunyikan sesuatu. Keempat, tidak kehabisan inisiatif, penuh prakarsa. Kelima, tekun dan ulet dalam mengerjakan pekerjaan. Keenam, mempunyai daya tahan psikis yang tinggi dan tidak cepat putus asa. B. Sifat yang berhubungan dengan profesi. Sifat-sifat ini dikemukakan oleh Edgar Haskell sebagai berikut. Pertama, seorang profesional supervisor harus bekerja full-time di bidang profesinya dan sebagai sumber penghidupan. Secara implisit, mengandung pengertian bahwa tidak boleh bekerja lebih banyak di luar dan menomorduakan tugas utamanya. Kedua, seorang profesional supervisor memiliki motivasi yang kuat untuk bekerja dalam bidangnya, yang merupakan dasar bagi pilihan jabatan tersebut, agar jabatan tersebut akan dikerjakan sepenuh hati. Ketiga, memiliki suatu pengetahuan khusus dan keterampilan yang diperolehnya dari pendidikannya yang cukup lama. Keempat, membuat keputusan dalam tindakannya demi kepentingan klien, bukan harus bekerja tanpa pamrih. Kelima, pelayanan atas dasar kebutuhan yang objektif dari klien, tidak boleh ada motif-motif lain yang tersembunyi di dalamnya. Keduanya, klien dan petugas profesional supervisor harus jujur dan terbuka, dan harus dapat menciptakan hubungan akrab demi kemajuan klien. Keenam, seorang profesional supervisor harus berorientasi pada pelayanan terhadap klien. Yang ia pentingkan adalah bagaimana ia dapat melayani guru dengan sebaik-baiknya demi kemajuan guru-guru itu sendiri. Ia adalah orang yang mengabdi pada tugasnya. Ketujuh, seorang profesional supervisor mempunyai otonomi dalam bertindak mengenai apa yang baik bagi klien daripada klien itu sendiri. Kedelapan, menjadi anggota organisasi profesi yang diseleksi melalui ukuran-ukuran lain yang sejenis, memiliki keahlian yang sama dalam wilayah tertentu. Kesembilan, seorang profesional supervisor tidak boleh mengiklankan untuk mendapatkan pasaran luas. Kliennya lah yang diharapkan untuk berinisiatif mencarinya. Selanjutnya, di faktor yang mempengaruhi supervisor. Supervisor merupakan
suatu layanan yang diberikan kepada guru guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Setiap guru mempunyai pengalaman yang berbeda-beda, sifat, ciri, serta pembawaannya. Supervisor yang bertugas dalam memberikan bantuan kepada guru dalam meningkatkan kualitas pengajarannya akan memiliki pengaruh yang belum tentu sama bagi setiap guru. Untuk mengatasi hal tersebut, maka seorang supervisor dituntut untuk mempunyai kemampuan atau kompetensi yang cukup, sehingga tujuan ataupun saran supervisor akan tercapai dengan optimal. Adapun lebih rinci, faktor-faktor yang mempengaruhi supervisor adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap guru mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Kedua, keahlian dan kecakapan supervisor. Ketiga, tingkatan dan jenis sekolah. Yang terakhir, sarana dan prasarana. Jadi sampai di sini saja penjelasan dari makalah kami. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari sahabat-sahabat kita. Kita lanjutkan perkuliahan di kolom komentar ya, diskusinya di kolom komentar. Kita tutup dulu presentasi dalam bentuk video ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.